Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 2025 yang ingin persiapan pada seleksi kompetensi pada jabatan operator layanan operasional di soal teknis, mari belajar bersama saya. Jenis seleksi kompetensi CP3K tahap 2 2025 dikerjakan dalam 120 menit plus 10 menit, totalnya adalah 130 menit, sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Semua soal berjumlah 145 soal, terdiri dari soal teknis ada berjumlah 90 soal, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknis jabatan. Lalu ada manajerial 25 soal, terdiri atas integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi alhasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan dan pengambilan keputusan. Lalu ada sosial kultural sebanyak 20 soal, peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Lalu ada wawancara 10 soal, yaitu menilai integritas, menilai komitmen, menilai etika, dan kepatuhan. Materi pokok soal seleksi kompetensi operator layanan operasional sesuai surat Menpan RB nomor B/5767/MSM 01.00/2024, yaitu pertama, menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. 2. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. 3. Mendistribusikan sarana prasarana ke unit terkait. 4. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. 5. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. 6. Mengecek kondisi sarana prasarana di lingkungan kantor. 7. Memelihara sarana dan prasarana. Dan 8. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Mari kita mulai untuk bahas soal. Soal pertama, banyak tugas operator layanan operasional melibatkan pekerjaan yang bersifat repetitif dan kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa operator layanan operasional tersebut harus A. Terbiasa dengan perubahan dan variasi dalam tugas mereka. B. Menggunakan metode trial and error dalam menyelesaikan tugas. C. Mengembangkan keterampilan multitasking untuk menangani tugas yang beragam. D. Berfokus pada detail dan akurasi dalam setiap langkah pekerjaan. E. Bergantung pada insting mereka untuk mengatasi tantangan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berfokus pada detail dan akurasi dalam setiap pekerjaan. Temperamen kerja repetitif dan kontinus menunjukkan kecenderungan untuk melaksanakan tugas yang bersifat repetitif dan kontinu. Dalam konteks ini, operator layanan operasional harus berfokus pada detail dan akurasi dalam setiap langkah pekerjaan untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil. Soal berikutnya, nomor 2. Seorang operator layanan operasional diminta untuk menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab operator dalam A. Menyusun strategi pengembangan produk baru. B. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. C. Mengelola konflik di antara anggota tim kerja. D. Menyelesaikan tugas dan efisiensi sesuai instruksi pimpinan. E. Membuat keputusan strategis untuk perusahaan. Jawaban nomor 2 adalah D. Menyelesaikan tugas dengan efisiensi sesuai dengan instruksi pimpinan. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya menunjukkan tanggung jawab operator layanan operasional untuk menyelesaikan tugas dengan efisiensi sesuai instruksi pimpinan. Hal ini membantu memastikan semua pekerjaan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Soal berikutnya. Apa manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik? A. Menyulitkan akses informasi. B. Mengurangi interaksi pengguna layanan. C. Mengurangi jumlah pengguna layanan. D. Meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Dan E. Menambah biaya operasional. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Sistem informasi dalam pelayanan publik dibutuhkan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan sehingga menciptakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Soal berikutnya.
Daftar tujuan surat adalah kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja yang menjadi tujuan pengiriman surat. Dalam aplikasi tata persuratan dibedakan antara tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal adalah satuan kerja menggunakan aplikasi tata persuratan sehingga pengiriman naskah dilakukan secara elektronik. Sebaiknya A. Tidak perlu dicetak secara fisik, B. Perlu dicetak secara fisik, C. Tidak perlu didokumentasikan, D. Perlu didokumentasikan, E. Tidak perlu dibuat. Jawaban yang paling tepat adalah tidak perlu dicetak secara fisik. Dalam penggunaan aplikasi tata persuratan di satuan kerja pemerintah pada tujuan internal persuratan adalah satuan kerja menggunakan aplikasi tata persuratan, sehingga pengiriman naskah yang dilakukan secara elektronik sebaiknya tidak perlu dicetak secara fisik karena hanya berlaku bagi internal saja. Soal berikutnya. Sebagai operator layanan operasional dalam bertugas mengecek peralatan yang rusak pada bagian sarana dan prasarana layanan operasional, tugas ini memastikan pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu juga perlu mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasannya untuk menghindari kesalahan. Apa sih yang perlu dilakukan operator layanan operasional jika menemukan peralatan yang rusak? A. Mengembangkan sistem pengawasan baru. B. Membuat rencana perbaikan peralatan. C. Melaporkan kerusakan kepada atasan. D. Mengganti peralatan yang rusak. E. Mengecek peralatan yang rusak pada sarana dan prasarana layanan operasional sesuai prosedur. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengecek peralatan yang rusak pada sarana dan prasarana layanan operasional sesuai prosedur. Sebagai operator layanan operasional bertanggung jawab untuk mengecek peralatan yang rusak pada sarana prasarana layanan operasional sesuai prosedur yang berlaku. Dengan mengikuti prosedur yang benar dapat memastikan bahwa pekerjaan berjalan lancar dan tidak ada gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang rusak. Nomor 6. Salah satu tujuan dari pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pada satuan kerja adalah A. Meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja, B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab, C. Pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas lebih mudah dan terkendali terarah sesuai dengan tugas fungsinya, D. Menentukan target kinerja, E. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembagian dan penjelasan menjalankan tugas lebih mudah, terkendali, terarah sesuai dengan tugas fungsinya. Setiap satuan kerja pemerintah mempunyai struktur organisasi tata kerja atau SOTK agar pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas lebih mudah dan terkendali atau terarah yang menempatkan individu yang sesuai dengan potensi dan kompeten yang terlibat pada satuan kerja. Ketika sebuah sistem diterapkan di tempat kerja, secara otomatis sistem tersebut menjadi norma bagi orang yang menjadi bagian dari satuan kerja. Soal berikutnya nomor 7. Ketika menghadapi peningkatan lalu lintas jaringan yang signifikan, operator layanan operasional harus A. Menyembunyikan informasi dari pelanggan untuk menghindari kepanikan, B. Mengurangi ketersediaan layanan untuk menghindari kelebihan beban, C. Mengelola sumber daya dengan efisien dan meningkatkan kapasitas jaringan jika diperlukan, D. Menghentikan layanan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pelanggan, E. Memberikan jaringan mengalami kelebihan beban tanpa tindakan yang tepat. Nomor 7 kita lihat jawabannya adalah C. Mengelola sumber daya dengan efisien meningkatkan kapasitas jaringan yang diperlukan. Ketika menghadapi peningkatan lalu lintas jaringan yang signifikan, operator layanan operasional harus mengelola sumber daya dengan efisien dan meningkatkan kapasitas jaringan jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan layanan tanpa mengorbankan kualitas atau kehandalan jaringan. Soal berikutnya nomor 8. Selama implementasi SOP baru, Ketua Tim Operasional menemukan bahwa beberapa langkah SOP tidak praktis dan sering diabaikan oleh anggotanya. Apa langkah terbaik untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas SOP? A. Menghukum anggotanya yang tidak mengikuti SOP tanpa mencari tahu alasannya. B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah-langkahnya praktis dan diterapkan dalam situasi nyata. C. Mengganti anggotanya yang tidak mengikuti SOP dengan anggota baru. D. Menambah jumlah langkah dalam SOP untuk lebih mendetail. E. Menurunkan target kinerja agar lebih mudah dicapai. Jawaban yang paling tepat yaitu
B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Jadi, meninjau ulang dan merevisi SOP dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam SOP praktis dan realistis, sehingga lebih mudah diikuti oleh staf dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas operasional. Soal berikutnya. Bagaimana operator layanan operasional dapat berperan dalam memastikan kualitas layanan tetap konsisten seiring waktu? A. Dengan mengubah prosedur operasional secara acak untuk menghindari kebosanan. B. Dengan mengadakan pertemuan tim rutin untuk berbagi pengalaman terbaik. C. Dengan menekan operator untuk menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa memperhatikan kualitas. D. Memperkenalkan rotasi pekerjaan agar operator dapat mencoba peran yang berbeda. E. Dengan mengurangi interaksi operator dengan pelanggan untuk meminimalkan masalah yang muncul. Jawaban yang paling tepat adalah B. Dengan mengadakan pertemuan tim rutin untuk berbagi pengalaman terbaik. Mengadakan pertemuan rutin adalah cara efektif untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan. Dalam pertemuan ini, operator dapat berbagi pengalaman terbaik. Nomor terakhir. Salah satu metode untuk mengelola risiko dalam mengambil keputusan adalah A. Menghindari pengambilan keputusan. B. Menunda keputusan sampai informasi yang lengkap tersedia. C. Menggunakan analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. D. Mengabaikan risiko yang kecil. E. Memusatkan keputusan pada risiko terbesar saja. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Menggunakan analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen analisis risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi konsultasi. Sekian pembahasan operator layanan operasional. Jika ingin lebih lanjut soal-soalnya, silakan follow akun TikTok saya dan jangan lupa subscribe dan like di YouTube saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.